Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue akan nonton sebuah teaser untuk film Indonesia yang perilisan teasernya tuh antara mendadak dan nggak mendadak, yaitu Jailangkung Sandekala alias Jailangkung 3 ya. Mendadak karena setahu gue tuh nggak ada announcement sebelumnya, nggak ada countdown kayak oke, berapa hari lagi rilis teaser dan lain-lain. Setahu gue nggak ada sih ya. Tapi juga nggak mendadak karena logis timing perilisannya. Horor kita tuh lagi bergairah lagi gitu. Whatever You Say tentang KKN itu dapat 9 juta penonton. Pengabdi Setan 2 bentar lagi rilis dan so far word of mouth-nya bagus banget. Dan of course Ivana yang kemungkinan hari ini bakal ngelewatin Madah sebagai film Danur dengan pendapatan tertinggi, dengan perolehan penonton tertinggi. Seingat gue tuh selisihnya tinggal berapa puluh ribu gitu, bisa dilewatin dalam sehari 2 hari lah. Alasan kedua kenapa perilisan teaser ini timingnya perfect adalah ya kembali lagi soal kesuksesan Ivana tadi ya. Namanya Kimo Stambul sekarang tuh lagi harum-harumnya gitu bisa dibilang. Udah filmnya laris manis, terus bisa bikin kualitas seri Danur itu naik kelas. Sandekala ini sebenarnya udah kelar produksi sekitar pertengahan 2020 kalau nggak salah ya, yang berarti seharusnya udah siap tayang di akhir tahun 2020. Tapi ya kita tahu ada pandemi. Tapi ngelihat kondisi sekarang kayak yang udah gue sebutin tadi, mungkin penundaan itu semacam blessing in disguise sih. Horor lagi bagus, namanya Kimo lagi naik, dan orang udah nggak jengah lah ya sama Jailangkung karena terakhir film keduanya tuh udah 4 tahun yang lalu. Udah pas waktunya, udah nggak, ya itu lagi nggak, karena jaraknya udah cukup lama. Menariknya bukan cuma di sutradara nih yang berubah, ada banyak departemen lain yang berubah. Sutradara jelas ya, Rizal Mantovani sama Joseph Purnomo digantiin Kimo, terus di penulis naskah si Baskoro Adi Wuryanto digantiin sama Rinaldi Puspoyo. Castnya juga berubah dari yang tadinya ngandelin duet Jeffrey sama Amanda, sekarang berubah jadi Titi Kamal, Dwi Sasono, Syifa Haju. Gue berharap sih pergantian tadi ngebawa dampak positif ya, karena 2 film pertama Jailangkung tuh meskipun nggak bisa dibilang ih sampah gitu, tapi ya kualitasnya lumayan bikin lelah lah pada saat ditonton. Gue harap Kimo bisa ngelakuin lagi magic yang dia bawa buat ningkatin kualitas franchise Danur. Oke dan kalau gitu langsung kita tonton teaser untuk Jailangkung Sandekala. Oh iya. Oh iya. Join production juga ya sama CJ terus Rapi. Oke. Oh. Serem juga bonekanya. Oke. Hey. Gue suka itu Muzaki kan ya. Itu gue suka tapi itu over the top tapi creepy. Oke, bentar lagi. Oke. Oke, dia ngomongin soal Sandekala ya, dia ngomongin soal kepercayaan Sandekala itu pergantian hari dari sore menuju malam, dimana itu dipercaya sering bikin anak-anak yang nggak pulang rumah itu diculik sama demit. Dan itu bukan kepercayaan yang unik dalam arti di semua tempat gue rasa ada, mungkin namanya aja yang beda-beda gitu, dan hampir semua orang tahu sama kepercayaan itu, tapi mungkin sekali lagi sebutannya beda di setiap tempat. Tapi gue tertarik tuh bagaimana nanti itu akan dieksplorasi, dan gue berharap naskahnya tuh mau explore itu, biar isi filmnya nggak cuman penampakan mulu ya. Gue yakin Kimo akan bisa menstimulus timnya untuk berbuat lebih dari itu. Apalagi penulisnya ganti ya, udah bukan Baskoro Adi yang ya gue sendiri kalau suruh pilih mendingan pilih naskahnya Lele sih daripada naskahnya Baskoro. I mean film-film kayak Bayi Gaib, Gasing Tengkorak, Sawah Dikap itu biar gimana pun jauh lebih jelek daripada seri-seri Danur sebelumnya Ivana kan. Walaupun yang bikin penasaran adalah Rinaldi Puspoyo yang bikin naskah sekarang kan belum ada pengalaman nulis horor. Sebelum ini dia nulis dan sutradara untuk 630 sama Dilema. Pernah jadi associate producer di film yang nyerempet-nyerempet horor, Deadmind, cuman nulis belum pernah gitu. Jadi gue tertarik ini gimana nanti akhirnya, hasilnya tuh bakal seperti apa. Bola kedua, ketika ada anak hilang. Anak yang hilang sebelum dia atau ditemuin. Dan looknya jelas jauh lebih bagus daripada film-film sebelumnya. Tapi ya, udah mati. Oke.
Bonekanya anjing emang. Serem juga. Ini juga tai. Itu unexpected sih. Gue nggak menyangka dari berbagai macam jenis penampakan yang nongol adalah Muzaki dengan kepala muter. Least expected sih itu. Gak kebayang ada yang seperti itu. Bagus. So far so good. Gue suka looknya sih ini. Walaupun lebih deket ke arah horor produksi rapi. Ya lebih tepatnya look yang dipatenkan gitu, dalam tanda kutip dipatenkan sama Pengabdi Setan kan. Rapi terus jadi kayak punya formula tersendiri untuk horor mereka tuh looknya harus gimana. Tipe-tipe look yang agak oldies terus terkesan kotor, terkesan gak higienis. Nah gitu tipe-tipenya sekarang, dan gue suka. Daripada yang sebatas oke, mewah gitu terus digelapin. Ini looknya emang udah gak nyaman gitu dilihat mata, dan itu bagus. Ya gue sebenarnya nggak mau berkomentar lebih jauh sih ya, karena ini baru teaser, masih belum mengungkap banyak hal yang bisa dijadikan patokan lebih untuk oke, kira-kira ini filmnya kayaknya bakal bagus nih. Nggak, belum ada. Tapi looks promising, dan andaikan Jailangkung Sandekala ini juga hasilnya bagus, fix gue cukup yakin kalau Kimo ini patut dikasih julukan dokter film horor Indonesia. Soalnya itu kayak dokter nanganin franchise yang penyakitan gitu, franchise yang pesakitan, yang kualitasnya hancur, terus dia obatin, dibikin sehat, dibikin bagus. Danur udah, nah sekarang Jailangkung nih kalau berhasil juga oke. Udah fix lah dokter Kimo tuh, Pak Dokter Kimo. Dan jadinya potensi proyek-proyek yang bisa dia garap tuh gak ada batasnya gitu. Apalagi Suster Keramas 3, Tali Pocong Perawan 3, apa The Secret Rihanna tuh. Kalau The Secret Rihanna ada yang ketiga dibikin Kimo, gue yakin bisa bagus itu. Walaupun kalau Tutu G2 gue ragu. Tapi kalau suruh berandai-andai ya, gue sih pengen ngeliat sebenarnya visinya Kimo itu gimana pada saat ngegarap franchise Doll. Walaupun gue termasuk orang yang cukup suka sama franchise itu ya, sama The Doll, meskipun gak luar biasa tapi juga masih fun. Tapi karena rootnya itu franchise tuh sama kayak Kimo, sama-sama slasher, jadi gue rasa cocok, menarik untuk dilihat misalkan someday dia bakal nggarap salah satu judul dari franchise itu. Oke, tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk teaser dari Jailangkung 3 alias Jailangkung Sandekala yang tadi belum ada tulisan tanggal rilisnya ya. Cuman setahu gue September sih. So, mari kita tunggu tanggal rilis pastinya. Please jangan lupa like video ini, lalu komen di bawah kalau kalian pengen rekomendasi atau request gue harus nonton atau reaction ke trailer apa, go ahead, bebas. Gue Rashid Hari, and see you in the next video.